Bukan masalah kampanye rokok, tetapi kita dari sisi pendapatan dari rokok itu. Dan pendapatan itu harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam. Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Jackpot Tribun Podcast bersama saya Eni Kabela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi menarik, inspiratif, edukatif, informatif selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jata. Dan langsung menyapa nih dari Kabupaten Sragen sudah hadir bersama dengan saya Bapak Yusuf Wahyudi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, sehat. Kabar baik, sehat ya Pak. Pastinya Tribuners kita semua yang di sini yang melakukan syuting pada hari ini juga dalam keadaan sehat karena sudah melakukan vaksin booster ya Pak. Siap. Ya? Bapak juga sudah ya, aman ya Pak? Sudah, aman terkendali. Baik, ngomong-ngomong soal kesehatan nih Pak, sebelum ke topik terkait DBHCHT ini lebih lanjut, saya melihat Bapak memakai ini. kaos ya. Bentar, kita lihatkan dulu. Gores ini gempur apa nih? Bisa dijelaskan Pak? Ya, gempur rokok ilegal, ini goes ini. Oke. Makna atau filosofi dari acara ini Pak? Ini habis dari acara ini atau gimana? Betul. Ini sebetulnya acara ini sudah berlangsung minggu lalu. Ceritanya goes ini bagi goeser se-Indonesia Raya. Goes itu adalah satu hal yang ditunggu-tunggu kegiatannya itu. Maka pada saat kami di Kominfo punya kegiatan yang untuk sosialisasi, kita terpikir kenapa nggak kita goes saja gitu. Goes itu kan satu, kesehatan, seperti tadi kita harus sehat. Tanpa kesehatan kita tidak bisa melaksanakan apapun, nggak bisa ketemu teman-teman di sini. Maka dari itu kita buat acara yang untuk kesehatan kita bersama. Tapi goesnya ini goes yang gembira, fun, tidak ngoyo. Artinya pemula bisa ikut ya. Jadi itu. Kan ada goeser sejati itu kalau nggak di atas 50 km nggak mau kayak gitu ada. Ini yang pemula bisa, yang sudah expert juga bisa. Terus kenapa kita ini goes juga kita ingin menggandeng semua pihak biar lihat bahwa sosialisasi kaitannya dengan cukai rokok ini bisa melalui kegiatan olahraga. Sebelumnya nggak terpikirkan soalnya. Kita buat acara ini, kemudian juga di beberapa tempat di checkpointnya kita kasih tagline, kasih kampanye sosialisasi gempur rokok ilegal. Nah nanti untuk gempur rokok ilegalnya ini nanti bisa saya jelaskan panjang lebar. Ya, nanti. Ya. Jadi saya tahan dulu nih Pak. Okay. Tadi sudah menjelaskan juga baju yang Bapak pakai ini goes gempur rokok ilegal, yang mana ini salah satu acara juga ya Pak yang dilaksanakan kemarin. Benar? Atau hari ini juga tadi sudah ada itu kelanjutan itu. Hari ini kelanjutannya. Jadi memang acaranya sangat padat sekali, banyak sekali dan tidak terpikirkan ya. Betul. Sebelumnya ya. Sangat kreatif. Kemudian Pak, di atas ini ada logo apa saja Pak? Bisa ini. Yang ini adalah logo Kabupaten Sragen ini yang ini logo gempur rokok ilegal. Ini yang punya cukai dari pihak cukai. Dari pihak cukainya. Jadi lengkap ya. Ini. Karena acaranya memang jadi satu gitu. Jadi satu, ya. Jadi bersinergi gitu ya bersama-sama. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Royong. Kita kembali ke topik pembicaraan kita Pak. Ya, Tadi boleh? sudah menjelaskan terkait gempur rokok ilegal. Pastinya ini berkaitan dengan cukai, benar ya Pak ya? Ya. Kali ini tema hari ini nih Tribuners, di podcast hari ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Mungkin banyak yang belum mengetahui tentang hal ini. Sebenarnya DBHCHT itu apa? Itu singkatannya nanti biar ditulis di situ ya. Jelas ya. Sebutkan kan. Nah, intinya gini. Negara ini mendapatkan salah satu penghasilannya dari cukai rokok. Ini bukan masalah kampanye rokok, tetapi kita dari sisi pendapatan dari rokok itu. Dan pendapatan itu harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam. Ada dari kesehatan, dari infrastruktur, dan kebetulan yang di Kominfo bagian kami untuk sosialisasi.
Nah, begitu. Biar tahu masyarakat itu. Tidak hanya mungkin yang tidak cocok dengan kebiasaan ahli hisab. Nah, itu kenapa harus begini? Nah, ini salah satu manfaatnya. Bisa untuk kegiatan olahraga, kesehatan. Kalau kesehatan di COVID kemarin luar biasa yang masuk ke dinas kesehatan, di dinas sosial juga sama. Bagian kami Kominfo untuk membuat konten sosialisasi di media, di medsos, kemudian di apapun kita lakukan untuk itu. Nah, termasuk ini juga. Nah, ini saya cerita ini bukan karena mirip seragamnya Arsenal. Oh iya, benar. Bukan seperti itu karena hanya momennya pas merah putih kita dorong ke sana supaya kita tidak hanya merah putih saja tetapi memang kita terinspirasi. Kebetulan Arsenal itu kan mengandung makna. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya Liverpool nih, Pak. Oh, Liverpool. Arsenal itu ada. Iya. Arsenal di mana, Pak? Arsenal kan artinya mengandung makna gudang peluru. Nah, gudang peluru itulah ini yang kita jadikan, kita harus punya semangat seperti itu untuk menggempur rokok ilegal. Jadi ternyata filosofinya terinspirasi dari harus ada. Arsenal ya sebenarnya. Harus ada. Oke, baik. Jadi Bapak memang penggemar Arsenal juga. Kalau Arsenal saya penggemar yang zaman dulu. Zaman dulu banget ya. Waktu untouchable. Okay. Pernah satu musim nggak pernah kalah sama sekali waktu itu. Zaman dulu itu pasti senang lihat itu, tapi sekarang agak berbeda. Sekarang masih Arsenal? Enggak. Oke, baik Pak. Kita kembali ke cukai lagi. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan Pak sebenarnya itu DBHCHT gitu. Nah, di Kabupaten Sragen sendiri ini DBHCHT ini memang cukai tembakau saja atau ada yang khusus untuk tembakau dan itu produk turunannya rokok dan sebagainya itu yang memang dari pemerintah pusat menerapkan itu, kemudian bagian untuk daerah-daerah sesuai dengan sudah ada mappingnya semua untuk dibagi per daerah sendiri, kemudian dibagi masing-masing untuk masing-masing bidang itu, kesehatan, sosialisasi, infrastruktur dan semuanya itu tergantung daerah. Dan ini juga kami koordinasinya dengan kantor Bea Cukai Solo juga dari pemerintah provinsi. Kami juga kalau di daerah di Kabupaten Sragen dengan bagian perekonomian dan SDA. Ini semuanya tentunya kan sinergi. Benar, Sinergi seperti itu. Baik, jadi memang bukan karena sosialisasi rokoknya, tapi lebih karena pendapatan, karena memasukkan salah satu masukan terbesar juga cukai di Indonesia sendiri betul. Ya Pak. Itu kata kuncinya ya Pak. Betul. Oke, baik. Kemudian ini terkait besarnya, penentuan besarnya dari DBHCHT ini berdasarkan apa? Kalau berdasarkan itu semuanya ada hitung-hitungannya. Nanti kalau pengen detail, nanti saja. Tidak bisa dijelaskan di sini begitu ya Pak. Itu sangat rumit sekali. Sangat rumit karena mendetail begitu ya Pak, dan krusial begitu ya Pak untuk disampaikan. Baik, kemudian di Sragen sendiri nih Pak, penghasil tembakau ini bagaimana Pak? Sragen itu kalau untuk tembakau tidak banyak, hanya beberapa kecamatan, ada 3 kecamatan, tetapi memang cukup banyak juga dan tidak seperti di daerah-daerah seperti Temanggung, Wonosobo dan sebagainya atau Boyolali. Nah, tetapi ada seperti itu. Ya, ada ya. Kemudian ini sejak kapan sih di Sragen sendiri memperoleh share DBHCHT dari pusat? Ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah jalan selama 3 tahun terakhir ini memang fluktuatif ya ini pendapatannya dan kita berharap dengan adanya tahun ini kita sudah bisa bervariasi untuk sosialisasi melalui kami. Tahun depan kami akan ada satu yang ingin saya ceritakan. Apa nih Pak? Silakan. Rencana sosialisasinya. Tetapi nanti sebentar. Habis ini pertanyaannya apa dulu? Habis ini pertanyaannya menyangkut apa yang Bapak sampaikan, nanti bisa saya tanggapi lagi. Yang jelas untuk tahun ini kami membuat ada yang namanya Goes ini, kemudian sosialisasi yang lain. Kami membuat pertunjukan rakyat yang kami selipi di situ untuk sosialisasi. Pertunjukan rakyatnya berupa ketoprak. Ada di 2 tempat kemarin sudah dilakukan di hadapan masyarakat luas gitu.
kita bersyukur alhamdulillah itu juga bisa sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Masyarakat yang nonton seneng, materi sosialisasinya nyampe juga gitu. Dan lucu-lucu itu. Salah satu bentuk sosialisasi iya. yang disisipkan. Ya, pertujuan rakyat. Pertujuan rakyat. Kemudian yang selanjutnya tahun ini juga kami membuat materi untuk selain podcast lewat ini juga kami bikin video klip, kami bikin lagu, kemudian kita nanti bikin klip. Setelah itu jadi, kami juga lanjutkan bikin film pendek. Oke, baik, menarik ini Pak yang dibuat tadi, video klip, kemudian lagu, short movie atau film pendek tadi itu munculnya di platform mana atau dari Sragen sendiri di Diskominfo-nya ada YouTube-nya Pak, bisa disampaikan nih kepada Tribuners? YouTube jelas ada. Ada. IG, Instagram, kemudian juga di website kami ada, kemudian kalau yang di TikTok kami juga ada. Ada lengkap ya. Ya, kalau nggak percaya buka aja. Iya. Lihat. Ada satu. Kalau bicara tentang TikTok pada saat ada yang menarik. Buka aja lah nanti di sebelah sini atau sini dikasih tulisannya. Ada satu yang menarik. TikToknya Diskominfo Sragen. Nanti kalau bisa buka ada sesuatu yang menarik di situ. Salah satunya saya menemukan kembarannya Farel. Oke, baik. Kembarannya di Sragen, Pak? Iya. Wow. Ada di situ juga dan saya nemukan itu di salah satu sekolah waktu saya ngisi di situ. Itu. Dan mirip. Menyanyi juga. Kalah nasib aja. Baik. Mungkin rezekinya beda-beda ya. Yes. Di Sragen ini ternyata juga banyak anak-anak berbakat. Salah satunya itu tadi yang Bapak temukan itu ditemukan pada saat acara. Saya ngisi di salah satu sekolah di SMP waktu itu. Ya saya kasih challenge aja. Ada yang mau maju ya? Baik. Mau bikin apa? Mau nyanyi Pak? Ya sudah. Langsung nyanyi. Wongkong ini langsung wah. Memang lagi viralnya itu ya. Betul. Sekarang masih dinyanyikan. Ya. Saya langsung ambil kamera, ayo kita bikin sama-sama bikin kita konten. Ya itu jadi akhirnya jadi. Ya kita harus. Masih SD juga? Enggak, sudah SMP kalau itu. Oh iya, karena Bapak SMP ya. Itu. Baik. Menarik sekali, ini sosial media patut dikepoin nih ya Tribuners. Dari TikTok tadi, kemudian ada Instagram, dan juga Facebook ada juga ya Pak ya? Ada, Facebook agak. Mungkin golongan saya itu dulu Facebook, tapi sekarang saya udah lepaskan itu. Berarti ini ketahuan nomornya rumah kalau Bapak itu golongan saya gitu ya. Oke, baik. Tadi Bapak kan menyebutkan, saya kembali lagi terkait short movie yang Bapak buat bersama dengan tim Diskominfo Sragen pastinya. Kemudian itu berarti ILM, semacam ILM, iklan layanan masyarakat begitu ya Pak ya? Lebih kepada gini, saya ingin satu kegiatan yang sifatnya itu tidak satu kegiatan selesai kemudian tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada efeknya. Benar. Nah, makanya yang saya bikin ini adalah ini lagu bukan sifatnya ILM, bukan lagu tentang misalnya ayo gempur rokok ilegal misalnya, enggak seperti itu. Menarik ini, untuk apa Pak sebenarnya? Ini lagu-lagu bener, lagu Sragenan istilahnya. Sragenan itu ya mirip kalau lagunya aja dibandingkan seperti itu, tapi yang di Sragen ada juga kan beberapa karya anak Sragen, orang Sragen yang biasanya sering dinyanyikan dicampur sari. Ini sedang ini boleh disampaikan ya? Ini boleh. Sudah riliskah albumnya atau bagaimana? Ini dalam proses, jadi ini dikemas biar agak kota sedikit, makanya di aransemennya di kota sedikit apa enggak kota? Sedikit tapi banyak. Gimana nih Pak lagunya? Jadi ada aransemennya nanti aransemen pop, ada sedikit sentuhan untuk bukan jazz. Ini jazznya sedikit. Nanti kita lihat aja. Kita lihat, penasaran nih Pak. Sudah tayangkah di? Ini baru kita buat, jadi nanti ini proses diproduksi di studionya untuk lagunya. Nanti kalau lagunya sudah jadi direkam, di recording, di mixing selesai, baru kita nanti ambil video klipnya. Dan itu tadi lagunya ya? Ya. Judulnya mau disampaikan sekarang atau nanti Pak saat masih rahasia. Masih rahasia ya, karena persiapannya juga masih rahasia ya sekarang ya. Penyanyinya juga semuanya dari Sragen atau?
Dari Sragen. Dari Sragen asli. Sragen yang sudah ada dari istilahnya pengalaman di agak kota sedikit benar. gitu. Agak kota. Kalau Semarang kan kota bener. Baik. Mungkin selebgramnya Sragen ya Pak ya. Ya. Salah satunya yang Bapak temukan tadi, anak SMP tadi. Iya, betul itu. Farel Prayoga itu tadi ya Betul. Pak. Baik Pak. Itu tadi lagu. Kemudian tadi Bapak menyebutkan terkait short movie atau film pendek itu sudah tayang di YouTube dengan judul apa dan ceritanya tentang apa? Short movie-nya itu juga kami sedang siapkan. Sedang siapkan. Karena ini nanti paralel dengan video klipnya ini. Yang buat seperti itu. Yang bikin semacam series tentang jadi lagu sama film. Jadi berkesinambungan ya. Pak ya. Nah itulah nanti melihat dari situ kita mengharapkan banyak orang terinspirasi. Seperti ini bisa dikemas dengan cara seperti ini loh gitu loh. Kemudian kalau mungkin jenengan senang masak misalnya, masak dari nasi tidak hanya nasi diliwet tok, tapi juga dipakai ini kemudian macam-macam. Ada 15 masakan misalnya kayak itu. Nah ini salah satunya juga gitu. Kami punya di Sragen itu ada karawitan Sragenan namanya, atau karawitan Sragenan itu khas, di tempat lain nggak ada. Yang membedakan dari tempat lain apa nih? Ininya satu tempo, kedua cara menyanyikannya, yang ketiga seni ini hidup di masyarakat. Artinya hidup di masyarakat itu gini, orang Sragen kalau duwe gawe punya kerja itu tidak akan puas kalau nggak nanggap itu. Jadi kalau misalnya ada karawitan, ada campur sari yang ditangkap itu, nanti pasti ada lagu-lagu Sragenan di situ. Yes, itu masih ada sampai sekarang dengan cara masih. kalau ada hajatan atau ada acara apapun itu, dalam arti kalau dalam bahasa Inggris menanggap ya, itu ya, nanggap itu karawitan Sragenan iya. Ya, sebutannya. Itu gaya, istilah gaya Sragen. Misalnya di Jakarta ya ada karawitan, terus ada orang yang minta digarap Sragenan, itu langsung nanti iramanya berubah. Baik. Oke, menarik. Ini kayak nggak akan nanti. Baik. pengen goyang aja nanti. Oke. Jadi itu. beda dari yang lain itu tadi ya, Beda. salah satunya adalah tempo. Ya. Ini berarti beatnya lebih cepat atau bagaimana? Ada yang cepat, ada yang tidak. Tetapi memang ininya istilahnya nanti sangat berbeda. Berbeda sekali. Beda, ya. Saya pernah membuat ini di setahun yang lalu pada saat COVID masih tinggi-tingginya, bikin bukan film pendek, tetapi saya kebetulan ada kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Jogja. Tak bawa, dia ngesut itu kayak gitu di masyarakat, kemudian tokoh-tokohnya saya carikan wawancara dan itu akhirnya bisa menjadi ya Pak ya? Jadi dan itu juga yang pastinya menginspirasi dibuatlah ini tadi ya berbagai program yang Bapak sampaikan tadi, ada kesenian, pentas kesenian rakyat gitu. Kalau di Pemprov sendiri kan ada yang namanya PKRJT ya Pak, pentas kesenian rakyat Jawa Tengah dari Disdikbud ya. Kalau dari Diskominfo sendiri pun juga mengadakan seperti itu ya Pak. Jadi memang seperti yang Bapak jelaskan tadi, ilustrasi nasi itu tadi ada berbagai macam, pengemasannya pun juga berbeda. Jadi bukan sekedar sosialisasi terkait cukai saja, yang mana ini salah satu pemasukan terbesar di Indonesia juga, lebih ke pendapatannya ya Pak, bukan ke sosialisasi rokoknya ya. Lagi-lagi ya Tribuners. Jadi sangat menarik ini Pak untuk menjadi percontohan juga mungkin bagi kabupaten-kabupaten lainnya ya. Oke, luar biasa nih Pak. Kembali lagi ke cukai ini Pak. Dari sini tembakau ini kan merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai ya berupa hasil tembakau. Kemudian nih Pak, besarannya sendiri kan tadi sudah disampaikan juga, untuk detailnya tidak usah dijelaskan di sini juga. Nah, kemudian APBN-nya juga tidak usah dijelaskan di sini juga. Ini pendanaan juga tidak usah ya Pak. Sudah, kita yang lain aja. Yang lain saja. Ini pengelolaan dan pemanfaatan di BHCT ini bukan menjadi wewenang Direktorat Jenderal, benar Pak? Bea Cukai. Bisa disampaikan terkait hal itu Pak? Yang jelas kami tiap langkah apapun kita harus koordinasi dengan kantor Bea Cukai Solo yang dia naiknya nanti sampai ke pusat juga. Apa yang kita lakukan ini semuanya berseizin
dari sana. Satu itu, yang kedua kalau dari tingkat daerah sendiri kami izinnya ke bupati selaku pimpinan daerah kan, kami arahkan ke sana. Jadi kami melangkah sebelumnya kan kita sampaikan dulu apa sih yang mau dilakukan. Nah itu kemudian beliau melihatnya ini bisa masuk atau tidak, atau diizinkan atau tidak. Ya kita kan punya alasan, punya tujuan. Selama kita lakukan itu dengan reasonable, kemudian jelas manfaatnya, itu insya Allah itu akan di ACC untuk dilanjutkan. Oke Pak, baik. Terkait melanjutkan nih Pak, kita lihat di sini depan kita ada minuman gitu Pak. Ini saat ini kita lokasinya ada di mana sih Pak? Sebenarnya ini kafe? Ini sebenarnya ini salah satu bentuk kreativitas yang ada di Sragen. Ada anak muda yang punya kreativitas, ada rumah yang ini sebenarnya rumah lama tapi direnovasi untuk bikin di sana lebih rasa apa istilah kalau orang kota bilang ini homey atau ya nyaman begitu. Dibikin seperti ini namanya Lubi. Kepanjangannya enggak tahu ini. Baik, pastinya itu juga ada di sini, makanya kita melakukan syuting juga di sini ya Pak, pastinya di Sragen ini. Nah, baik Pak, ini upaya dari DPH CHT 2022 ini apakah sudah tepat sasaran atau masih dalam tahapan? Apa yang kita lakukan, kita bersyukur semuanya sudah masuk yang sesuai yang kita harapkan. Target yang kita raih sudah jelas, dan itu yang nanti kita harapkan di menjelang bulan depan ini juga kita push untuk tadi video klip sama short movie tadi. Dan juga salah satunya lagu itu tadi. Ya, itu. Jadi memang program-program yang dijalankan ini tidak melulu terkait katakanlah seminar atau webinar begitu yang monoton, karena kita semua apalagi di era digitalisasi sekarang ini butuh sekali hal-hal yang tidak monoton Kak. Yes. Jadi ada audio visual juga, ada hal-hal menarik di dalamnya. Salah satunya ada program Goes ini juga ya Pak yang dilaksanakan juga. Kemudian untuk program-program kedepannya Pak apa saja? Satu, kita tetap akan diharapkan bisa mengulang sesuatu yang sudah baik. Benar. Untuk ditingkatkan, itu satu. Di-upgrade. Yes. Yang kedua, kita cari tantangan baru. Tantangan baru. Ya. Salah satunya yang belum pernah kita lakukan dan di tempat lain juga belum kita lakukan. Sangat kreatif sekali ya, suka tantangan ya berarti ya Pak di Sragen ini. Kemudian Pak ada lagi? Kemudian juga kita tetap mendorong membuka dengan yang tahun ini kita lakukan, kita mengharapkan menginspirasi. Ada masukan, ada anak-anak muda yang mau memberi masukan, kemudian diajak kolaborasi, kita bikin bersama-sama seperti ini. Kolaborasi sinergi itu tadi ya Pak? Yes. Kalau bahasa lebih ini itu gotong royong lah gitu. Gotong royong itu kan bareng-bareng gitu, sinergi. Buyut gitu ya Pak. Yes. Oke. Baik, ini Pak, ciri khas yang membedakan dari Diskominfo Sragen dengan yang lainnya Pak? Apakah kreativitasnya itu tadi atau program kita kan nggak boleh menilai diri sendiri. Oh iya, orang lain ya Pak. Jadi kayak Tribun ya kan sebenarnya. Jadi di sini kita lihat video-videonya yang short movie-nya tadi kita tunggu Pak. Jadi kita bisa melihat oh ini nih ternyata yang membedakan ini. Dari ceritanya saja sepertinya kita sudah tertarik untuk menonton nih Pak. Ditunggu Pak nanti tayangnya kapan, rilisnya kapan, ini masih prepare benar ya Pak? Iya. Nah, di dalamnya nih Pak pasti kalau kreatif banyak anak muda di dalamnya. Banyak. Sendiri. Banyak. Sekitar berapa Pak kalau di Diskominfo Sragen? Kami punya tim, ada satu tim untuk tim yang khusus IT-nya. IT itu dari membuat aplikasi, pemelihara jaringan. Itu satu tim, kemudian satu tim lagi tim untuk media. Yang kalau media ini memang lagi kami dorong terus supaya keluar dari zona nyaman. Ini mohon maaf ini bisa nggak titit gitu. Kalau di kalangan titit gitu lebih seneng zona nyaman. Makanya kami dorong, ayo keluar dari zona nyaman. Kita berpikir ada tantangan supaya kita lebih pintar. Jangan merasa pintar. Iya. Kita lebih pintar. Masih banyak teman-teman di kota yang punya pemikiran-pemikiran lebih maju, yaitu yang harus kita tiru.
itu. Nah itu ada 2 tim itu, satu tim itu ada yang 15 orang sama 10 orang. Nah itu kami dorong terus supaya mereka punya peningkatan nilai sendiri-sendiri itu loh, value-nya itu loh. Dan pastinya dengan adanya upgrade itu tadi ya Kak. Iya. Diskominfo Sragen ini semakin lebih baik, apalagi dengan program-programnya yang suka tantangan itu tadi. Pastinya dari suka tantangan ada muncul ide-ide kreatif di dalamnya dan menghasilkan program-program yang baik, sosialisasi. Itu tadi ya kita mau tekankan Tribuners ini tidak melakukan sosialisasi rokoknya, tetapi lebih kepada karena di Indonesia sendiri ini kan salah satu pendapatan terbesar itu cukai, jadi lebih ke situnya ya Tribuners. Jadi kita menekankan di situnya. Baik, kemudian Pak ada yang disampaikan lagi nggak nih terkait atau yang mau ditekankan lagi dari program-program Diskominfo terkait cukai ini? Apa yang ditekankan ya? Saya tidak mau menekan yang lain. Saya pengen menekan. Kita menekan diri sendiri supaya nanti lebih meningkat lagi. Menarik nih ya, Tribuners menekan diri sendiri untuk nanti bisa berkembang lebih baik. Ibarat kata kan tanaman ya, mencari matahari, inginnya naik terus gitu ya. Ini mencari matahari. Mencari matahari. Ini di highlightnya itu. Di highlight ya, mencari matahari. Terangnya itu ya Pak, cari terus ya sampai dari akar naik ke atas gitu ya Pak, benar ya Pak. Oke, baik. Kemudian Pak, sebelum menutup pembicaraan kita hari ini, nantinya kita akan melanjutkan terkait gimana sih pemanfaatannya. Dan kita kan tadi sudah berbicara terkait apa itu DBH-CHT, kemudian program-program yang ada di dalam Diskominfo Sragen sendiri, salah satunya GOES ini yang dipakai oleh Bapak sekarang. Nah, ini di depannya seperti ini, belakangnya ada apa Pak? Nah, ini yang harus sama-sama kita lihatin. Nah, saya berdiri dulu. Oke, baik. Berbalik begitu ya. Ada ini enggak ada sound yang agak dramatis. Yang gitu ya. Nanti kita masukkan. 1 2 3. Baik. Oke, Sragen gembur rokok ilegal. Baik, tetap ada logonya ya Pak. Jadi di sini ada logo kecil, di belakang semakin mempertegas untuk gembur rokok ilegal, di belakangnya besar gitu ya Pak dengan tulisan Sragen menjadi ciri khas di dalamnya. Oke, baik Pak. Kemudian nih Pak, jargon mungkin dari Diskominfo atau dari acara ini Pak, gembur rokok ilegal ada nggak Pak? Yang jelas kami untuk ini tidak punya jargon khusus. Apapun yang kita lakukan harus ada manfaatnya, yang kita dorong ke situ. Jadi nanti niatnya itu bukan niat untuk istilahnya apa kalau artis itu? Sensasi, pansos, pencitraan, tidak naikin rating. Enggak seperti itu. Kita mencari sesuatu yang bermanfaat gitu. Ada impact atau dampak, pastinya dampak baik ya untuk masyarakat di Kabupaten Sragen ini. Tidak cuma sesaat. Tapi berkelanjutan itu tadi continue. Jadi kalau sesaat tadi ibaratnya sementara. Iya. Betul. Jadi harus kekal selamanya, absolut mutlak gitu ya Pak. Iya, istilahnya kita jangan sampai inilah. Hubungan aja kan harus berlanjut. Iya. Masa kita harus hubungan sesaat aja misalnya kayak gitu. Ibarat orang memiliki hubungan pacaran, tunangan, lamaran, menikah gitu, keluarga gitu ya. Kan kita harus menjaga silaturahmi. Benar, silaturahminya. Gitu. Jadi programnya tidak stuck di tengah jalan, tetapi ada lanjutannya supaya nanti upgrade itu terjadi dan peningkatan dari program-program dari Diskominfo Sragen sendiri. Selain ini, nanti ada lagi mungkin tidak terpikirkan itu tadi ide-ide kreatif lainnya ya Pak. Betul. Mencari matahari itu tadi. Iya, mencari matahari. Karena kalau bicara matahari itu kan matahari seperti lambangnya Mojopahit ya. Mojopahit itu matahari dan leluhur kita di Raja-Raja Majapahit itu kan juga menyampaikan walaupun rajanya berganti, mungkin kerajaannya berganti, pindah dari Majapahit, Demak, kemudian Pajang, Mataram pindah bagi dua, Solo, Jogja masing-masing pindah dipecah dua, perjanjian Giyanti dan sebagainya, itu tetap masih ada ini benang merahnya itu. Nah, salah satu kemanfaatannya kan di situ. Kita sebagai salah satu anak cucunya, penerusnya kan harus memegang itu dengan cara-cara yang baik supaya jati diri kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia, Nusantara terus tetap terjaga. Ya, begitulah.
tetap terjaga, mengalami upgrade atau peningkatan itu tadi di era sekarang, tapi tetap ada unsur dari leluhurnya itu tadi ya Pak. Jangan melupakan sejarah. Ya, jas merah ya Pak. Jangan melupakan sejarah. Baik, dan tadi Bapak sudah menyebutkan ada pemanfaatan di dalamnya, pastinya impact yang baik, dampak yang baik juga. Nah, ngomong-ngomong pemanfaatan, nanti di episode selanjutnya nih Pak, kita akan bahas terkait pemanfaatan dari DHC-BHT ini ya Pak, baik ya. DBHCHT begitu ya Pak. Yes. Nah, ini nanti kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Thank you banget nih Pak Yusef untuk waktunya hari ini. Selanjutnya kita mau bahas terkait pemanfaatan dan banyak lagi. Tapi sebelumnya nih Pak, ini kan ada minum. Enggak betul kalau nggak ada makanannya nih Pak. Oke. Iya kan Pak? Waduh. ini apa ini? Ini apa ini? Ini gendis, pengayu. Gendis ini tapi apa ya? Oh iya. Ini pisang ini kalau nggak salah juga. Ini tape. Oh tape ya? Iya. Terima kasih ya Kak ya. Iya, ini kayaknya spesialnya sini ya. Spesialnya sini. Ini apakah ciri khas dari Sragen juga Pak? Iya, kalau di Sragen pisang, terutama di sebelah utara Bengawan itu sangat biasa. Jadi kalau tiap pagi jenengan ke pasar pasti lihat satu truk bawa pisang yang besar-besar itu dibawa ke pasar. Saya cerita ini karena saya beberapa waktu yang lalu sering ke pasar jam 5 sampai jam 6 melihat seperti ini. Ini menariknya pisang kemudian di atasnya strawberry ini. Nah, kalau strawberry ini impor ini. Impor ya. Impor dari Karanganyar. Tetangga. Baik. Di sana ada kebun strawberry banyak ya. Itu tadi pisang. Kemudian yang ini Pak. Itu kan juga. Ini kan singkong ya ini. Singkong atau ketela yang sudah dibuat tape dan ini seperti tadi cerita tentang kreativitas. Singkong tidak hanya digoreng, direbus tapi juga dibikin seperti ini. Setelah jadi tape pun harus ada inovasi lagi. Ini kalau cuma digoreng atau ini kan beda lagi. Baik. Tapi lebih asik lagi kalau ini dicoba ya kayaknya. Makanya kita makan Pak. Dari tadi saya juga menunggu. Ini ada ininya juga ya Pak, bumbunya juga ya. Ini boleh nih? Iya. Oke. Silakan Pak. Saya coba yang ini ya Pak ya. Oke, permisi ya. Wah, juicy nih Pak sepertinya. Ini nggak boleh suap-suapan ya? Waduh. Nanti ini Pak. Saya juga lagi nyuap diri sendiri. Ini dicocok ke sini ya Tribuners ya. Ini semi kuliner ya podcastnya Tribuners. Baik. Bentar, duluan nanti dengan 3 kata melukiskan ini. Oke, siap. 3 kata ini. Ya. Biasanya saya memberikan 3 kata nih kebalikannya. Oke, baik. Ini saya coba ya Tribuners ya. Right. Bentar, merasakan dulu Pak. Juicy pastinya. Oke. Dan rasanya semacam tape-tape gitu. Ini juga nggak begitu gosong dan jadi enak Pak. Jadi pas lah. Dan bumbunya juga tadi saya cocok nggak begitu kemanisan, jadi rasanya tepat. Kalau saya sih gitu Pak. Kalau Bapak silakan. Oke. Dari omnya itu udah ini ya Pak. Udah muncul beberapa kata ini ya. Ada 3 kata. 3 kata. Tapi untuk ini 2 aja. 2 saja. Manis, tambah 1 kata lagi, manis. Waduh. Manisnya, waduh saya jadi tersipu loh Pak ya. Baik, ngomong manis nih Pak, gagal kalau nggak minum ini Pak. Nanti bahasa ininya, bahasa apa ya? Bahasa Jerman seretan ya Pak ya. Baik. Ini sama ya Pak, berarti ya Pak? Ini memabukkan nggak ya? Waduh, mengandung apa? Yang pastinya semua makan di sini halal ya Pak ya? Iya, pasti. Halal. Oke, baik. Sok dicoba Pak. Nah tadi kan saya pertama, ini Bapak dulu nih ganti. Diaduk dulu ya. Ini ibarat kata kalau bubur tim aduk atau tim enggak nih ya Pak. Bapak kalau makan bubur tim aduk apa enggak Pak? Saya tidak pernah makan bubur. Kan ada tim aduk sama tim yang tidak diaduk. Baik, silakan monggo Bapak. Wah ini. Didekatkan mungkin Pak biar ada ASMR-nya. Aduh. Nah, lihat dulu ini. Ini ada jeruk nipisnya. Baik. Jeruk nipis itu artinya apa ya? Artinya apa? Filosofi jeruk nipis Pak. Kita suka bermain filosofi. Kecut? Oh enggak lah. Ya segar ini. Segar. Saya ikut mencoba juga ya Pak ya.
Ini serasa kayak ini ya, di air terjun itu ya. Iya. Air terjun Niagara ya. Iya. Jangan Niagara terlalu jauh nanti. Terlalu jauh. Di Seragen ini ada nggak Pak air terjun? Air terjun agak terkenal? kecil, tapi yang paling dekat itu di Tawangmangu itu. Tawangmangu. Kalau di Semarang di mana ya? Di Curug ya, Curug. Juruk ya. Banyak Sidomukti. Juruk lah ya. Jadi ini sangat menarik Diskominfo pastinya ini selain tadi kita mendengar berbagai program ya Pak, kemudian hal-hal kreatif lainnya, kita merasakan kuliner juga yang ada di sini. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan terkait pariwisatanya. Wow, luar biasa, pastinya bisa menjadi contoh juga bagi kabupaten lainnya. Itu tadi pemanfaatannya juga tidak stuck di tengah jalan atau sementara, melainkan berkelanjutan. Lagi-lagi kita juga menekankan ini bukan sosialisasi rokok, melainkan lebih ke pendapatan, salah satu pendapatan besar di Indonesia adalah cukai. Ya, itu tadi ya Pak. Siap. 3 kata terakhir nih Pak untuk Tribuners dari Diskominfo Seragen. Silakan. Mantap, kreatif, dinamis. Dinamis. Oke, kita ulangi lagi dengan penuh semangat bersama-sama Pak. 1, 2, 3. Mantap, kreatif, dinamis. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Yusuf ya untuk waktunya. Episode selanjutnya kita akan bahas terkait pemanfaatan dari DBHCHT ini. So, Tribuners, saya selalu Pak. Sukses untuk acaranya. Terima Program kasih. selanjutnya juga lancar. Siap. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak. Terima kasih Pastinya semuanya. dengan kuliner juga yang semakin menarik ya Pak ya. Harus makan berat. Oke baik, sekali lagi terima kasih Pak. Baik. Dan Tribuners, demikian untuk podcast Tribun Jateng hari ini Jackpot. Saya Ayudika Abela mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.